Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilu Gedeang Yutari Febrianti, NIM P071340181076. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisa Pewarna Sintetis Methanol Yellow pada Jambu Kunyit Asam di Kecamatan Denpasar Timur. Yang akan saya bahas pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, menyatakan masyarakat Indonesia secara nasional sebanyak 59,12% gemar mengonsumsi jamu. Jamu merupakan salah satu obat tradisional yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai penyakit. Jenis-jenis jamu yang menjadi primadona masyarakat Indonesia menurut Wulandari 2017 adalah jamu kunyit asam, jamu beras kencur, dan jamu sinem. Perkembangan obat tradisional, terutama jamu, dapat memicu persaingan yang semakin ketat, cenderung membuat industri jamu menghalalkan segala cara untuk dapat bertahan hidup. Pencampuran jamu dengan bahan-bahan kimia berbahaya sering digunakan guna mencapai tujuan tertentu. Seringkali BTP atau bahan tambahan pangan ditambahkan ke dalam produk jamu tersebut, salah satunya adalah zat pewarna. Zat pewarna sintetis akan memberikan efek warna pada makanan cenderung lebih menarik dan tampak lebih cerah daripada pewarna alami. Namun telah diketahui bahwa ternyata zat pewarna sintetis banyak mengandung asodais yang bersifat karsinogenik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 239/Menkes/4/5/1985 menyatakan bahwa terdapat zat warna yang dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan, salah satunya adalah methanol yellow. Methanol yellow ini dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengandung residu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan adanya kandungan methanol yellow pada produk jajanan dan jamu tradisional. Jenis jamu tradisional yang akan saya teliti yaitu jenis jamu kunyit asam. Kenapa? Karena jamu kunyit asam memiliki warna kuning mendekati oranye yang sesuai dengan pewarna sintetis methanol yellow. Sehingga apabila hasil racikan jamu memberikan warna yang pucat, maka penggunaan methanol yellow di sini akan disalahgunakan sebagai bahan untuk penambah warna pada jamu. Dari latar belakang tersebut, maka dapat saya rumuskan sebuah masalah yaitu bagaimanakah hasil uji pewarna sintetis methanol yellow pada produk jamu kunyit asam di Kecamatan Denpasar Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui kandungan methanol yellow pada produk jamu kunyit asam di Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian, tujuan khususnya yaitu mengetahui karakteristik produk jamu kunyit asam yang berada di Kecamatan Denpasar Timur. Yang kedua, mengetahui ada tidaknya kandungan methanol yellow pada produk jamu kunyit asam yang diolah secara tradisional yang terdapat di Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian, yang terakhir yaitu menganalisa kandungan methanol yellow dengan karakteristik produk jamu kunyit asam. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan yang didasarkan pada pengalaman. Sesuai dengan keputusan Kepala BPOM nomor HK 0005411384 tahun 2005 menyatakan obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika, hewan atau tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu jenis jamu yang gemar dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam merupakan ramuan tradisional yang terbuat dari bahan utama buah asam atau Tamarindus indica dan kunyit atau Curcuma domestica yang diolah sehingga menghasilkan ramuan yang bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat jamu kunyit asam yaitu sebagai minuman kaya antioksidan, anti kanker, anti diabetes, dan anti hiperlipidemik. Selain itu, jamu kunyit asam mampu meringankan nyeri datang bulan. Hal tersebut dikarenakan kandungan aktif kurkumin pada kunyit berfungsi sebagai antiinflamasi yang mampu menenangkan kontraksi. Karena cukup banyak manfaat yang diberikan oleh jamu kunyit asam,
Jamu ini cukup menjadi primadona di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu pewarna. Pewarna banyak dijumpai dan digunakan untuk berbagai jenis makanan, terutama berbagai produk jajanan pasar dan berbagai makanan olahan yang dibuat oleh industri kecil, industri rumah tangga, dan industri besar. Jenis-jenis pewarna dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis atau buatan. Pewarna alami merupakan pewarna yang terbuat dari bahan-bahan alam, dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Beberapa pewarna alami berasal dari kunyit, paprika, dan beet yang digunakan sebagai pewarna pada bahan pangan yang aman dikonsumsi. Pewarna dari hewan diperoleh dari warna merah pada daging. Selain itu, pewarna alami juga dapat memberi rasa kepada olahan produk. Dan beberapa pewarna alami juga turut ikut menyumbangkan nilai nutrisi seperti karotenoid, riboflavin, dan kobalamin. Selanjutnya yaitu methyl yellow. Methyl yellow merupakan bahan pewarna sintetik berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan, bersifat larut dalam air dan alkohol, agak larut dalam benzen dan ether, serta sedikit larut dalam aseton. Pewarna ini umumnya digunakan sebagai pewarna pada tekstil, kertas, tinta, plastik, kulit, dan cat, serta sebagai indikator asam basa di laboratorium. Pewarna kuning methyl yellow sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Methyl yellow merupakan pewarna sintetik yang terbuat dari asam metanilat dan fenilamin, di mana kedua bahan ini bersifat toksik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 239-Menkes/5/1985 menyatakan bahwa methyl yellow dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena mengandung logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Dampak jangka pendek jika mengonsumsi methyl yellow yaitu dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, panas, dan rasa tidak enak. Sedangkan untuk dampak jangka panjang, yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, dan bahaya kanker pada kandung kemih. Selanjutnya yaitu KLT atau kromatografi lapis tipis. KLT merupakan metode pemisahan fisikokimia di mana terdapat fase gerak dan fase diam di dalam metode ini. Fase diam yang umum digunakan ialah silika gel, aluminium oksida, selulosa, dan lain sebagainya. Silika gel merupakan fase diam yang paling sering digunakan untuk KLT. Zat ini digunakan sebagai absorben universal untuk kromatografi senyawa netral asam dan basa. Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Ia bergerak di fase diam yaitu suatu lapisan berpori karena adanya gaya kapiler. Pemilihan sistem pelarut yang dipakai berdasarkan atas prinsip like dissolve like, tetapi akan lebih cepat dengan mengambil pengalaman dari peneliti lain, yaitu atas dasar pustaka yang sudah ada. Dari metode KLT ini akan menghasilkan nilai RF atau retention factor atau faktor retensi, merupakan parameter kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Harga RF merupakan kecepatan migrasi suatu komponen pada kromatografi. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai kerangka konsep. Kerangka konsep dapat dilihat pada slide. Adapun variabel penelitian ini yaitu nilai RF pada jamu kunyit asam, kandungan methyl yellow pada sampel jamu kunyit asam, kemudian karakteristik dari sampel jamu kunyit asam. Berikut adalah definisi operasional. Selanjutnya yaitu bab 4 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat dengan cara membandingkan kenyataan di lapangan dengan literatur atau sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Ini menggunakan metode survei non-eksperimen dengan pendekatan cross-seksional yang mengarah pada pedagang jamu di sekitaran pasar tradisional di Kecamatan Denpasar Timur, yaitu sebanyak 20 pedagang jamu dengan teknik sampling purposive sampling. Adapun tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Klinik dan Toksikologi Stika Suramedika, Bali. Kemudian, waktu penelitian, pengambilan dan analisa data dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021. Prosedur penelitiannya, pada tahap pertama kita melakukan pengambilan sampel dan juga wawancara terhadap pedagang jamu. Kemudian pada tahap kedua, kita melakukan pengamatan secara fisik pada sampel jamu kunyit asam. Selanjutnya, kita melakukan uji KLT terhadap sampel jamu tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis hasil KLT dengan karakteristik produk jamu tersebut. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan didapat karakteristik sampel yaitu diketahui sebanyak 100% sampel jamu kunyit asam yang dijadikan sampel penelitian memiliki warna kuning agak orange dan berwarna tidak mencolok ketika dibandingkan dengan standar methanol yellow. Kemudian memiliki bau yang khas seperti kunyit asam, memiliki rasa yang tidak terasa pahit, cenderung terasa asam dan manis, tidak terdapat bintik-bintik kuning pada sampel jamu, tanda warna tidak homogen. Kemudian, setelah dilakukan uji KLT, hasil pengujian methanol yellow dengan metode KLT diperoleh hasil jarak yang ditempuh standar methanol yellow adalah 6,2 cm, sehingga diperoleh nilai RF yaitu 0,8. Dari 20 sampel diperoleh jarak rata-rata elusi sampel yaitu 7,0 cm, sehingga diperoleh nilai RF rata-rata sampel yaitu 1,0. Menurut Rohman dalam Novrianti 2013 bahwa dua senyawa dikatakan identik jika mempunyai nilai RF yang sama, jika diukur pada kondisi KLT yang sama. Penentuan kandungan zat warna dalam jamu dilihat berdasarkan kesamaan bercak jarak yang ditempuh eluan antara larutan uji dengan larutan sampel. Jika bercak larutan uji sama dengan larutan standar, maka dipastikan dalam sampel tersebut terkandung zat warna. Namun, jika harga RF standar tidak sama dengan RF sampel, maka sampel tersebut bebas dari zat warna yang diidentifikasi. Sehingga dari hasil uji KLT tidak ada sampel yang memiliki jarak noda dan nilai RF yang sesuai dengan standar methanol yellow. Sehingga dari 20 sampel jamu dinyatakan negatif mengandung methanol yellow. Selanjutnya itu bab 6, simpulan dan saran. Adapun simpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik jamu kunyit asam berdasarkan warna memiliki warna kuning agak orange dan berwarna tidak mencolok, memiliki aroma khas kunyit asam dan tidak terdapat bau kimia. Rasa jamu yang tidak terlalu pahit, cenderung terasa asam manis, dan tidak terdapat bintik-bintik kuning tanda warna tidak homogen. Hasil pada KLT didapatkan seluruh sampel sebanyak 20 sampel negatif mengandung methanol yellow. Berdasarkan hasil yang didapat antara karakteristik jamu dan keberadaan methanol yellow dalam sampel sudah sesuai. Adapun ciri-ciri jamu yang mengandung pewarna sintetis methanol yellow adalah berwarna kuning mencolok dan cerah, warna tidak homogen atau terdapat bintik-bintik berwarna kuning, berbau kimia dan terasa pahit saat diminum. Adapun saran dari penelitian ini yaitu, walaupun seluruh sampel menunjukkan hasil negatif mengandung methanol yellow, tidak menutup kemungkinan terdapat pewarna pangan atau non-pangan lain yang digunakan. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan selektif dalam memilih jamu untuk dikonsumsi sehari-hari agar dapat memberikan manfaat pada tubuh. Diharapkan juga bagi peneliti lain dapat melakukan identifikasi terhadap pewarna sintetis lain tentunya dengan metode yang berbeda pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.